Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lia Indriani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama dapat menjelaskan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Lalu yang kedua dapat merumuskan penyelesaian dengan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, baik menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini supaya kalian dapat menerapkan, menganalisis, dan menyajikan penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Manfaat atau contoh penerapan sistem persamaan linear dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dapat digunakan untuk mencari keuntungan. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mencari nilai. Nilai tersebut dapat berupa harga satuan barang atau satuan waktu. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan nilai tersebut. Nilai tersebut berupa tadi, yaitu harga suatu barang atau satuan waktu. Sistem persamaan linear 3 variabel. Pengertian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV merupakan persamaan yang memuat 3 variabel atau peubah yang dimana pangkat tertinggi dari ketiga variabel tersebut adalah 1. Bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, B1, C1, D1 sampai D3 merupakan anggota bilangan real, di mana keterangannya yaitu A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari X. Lalu B1, B2, dan B3 merupakan koefisien dari Y. Kemudian C1, C2, dan C3 koefisien dari Z. D1, D2, dan D3 merupakan konstanta. Lalu X, Y, Z merupakan variabel atau peubah. Nah, cara penyelesaian SPLTP ini ada 3 cara. Yang pertama ada metode eliminasi, lalu yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan atau campuran, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama, pengertian metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Jadi, metode eliminasi ini dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi. Langkah-langkah metode eliminasi. Yang pertama, pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Kemudian eliminasi atau hilangkan salah satu peubah tersebut. Misalnya kita eliminasi X, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu tinggal Y dan Z. Nah, yang kedua, eliminasi salah satu peubah SPLDP, misalnya Y, sehingga diperolehlah nilai salah satu peubahnya, yaitu Z. Nah, yang ketiga, eliminasi peubah lainnya yaitu Z dari SPLDP. Kalau tadi kita variabelnya yang dieliminasi Y, sekarang eliminasi Z untuk mendapatkan variabel kedua yaitu Y. Nah, yang keempat, tentukan nilai peubah ketiga atau X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh atau yang tadi telah kita cari. Lalu yang kedua ada metode substitusi.
Metode substitusi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Kalau yang pertama dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan, yang kedua ini dengan cara mengganti variabelnya atau dengan kata lain mensubstitusi. Nah, untuk langkah-langkah metode substitusi, yang pertama, pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana menurut kalian. Lalu yang kedua, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, sehingga nanti akan berbentuk X sama dengan, atau juga bisa menjadi Y sama dengan atau Z sama dengan. Nah, yang ketiga, substitusi X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah kedua dalam dua persamaan lainnya. Misalnya kita mengambil persamaan pertama, maka substitusikan ke persamaan kedua dan ketiga, sehingga diperolehlah SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, yang terakhir tinggal kita selesaikan SPLDP tersebut yang diperoleh pada langkah ketiga, sehingga nanti diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk yang ketiga yaitu metode campuran, yaitu campuran dari eliminasi dan substitusi. Metode campuran merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLTP dengan cara mengeliminasi kemudian mensubstitusi salah satu variabelnya atau sebaliknya. Nah, jadi langkah-langkah metode campuran itu terdapat ada dua cara. Yang pertama dapat mengeliminasi terlebih dahulu kemudian menggunakan metode substitusi, atau yang kedua mensubstitusi terlebih dahulu kemudian menggunakan metode eliminasi. Jadi, kalian tinggal pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. 3 tukang cat, Joni, Denny, dan Ari yang biasa bekerja secara bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior atau bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Pengalaman Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari, ketiga tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam kerja. Setelah itu, Ari pergi karena ada suatu keperluan mendadak. Joni dan Denny memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Nah, pada contoh soal yang pertama ini, kita akan menyelesaikan dengan cara menggunakan metode substitusi. Sekarang kita bahas penyelesaiannya. Misalkan X, Y, Z berturut-turut menyatakan lamanya waktu dalam satuan jam kerja yang dibutuhkan Joni, Denny, dan Ari untuk menyelesaikan pengecatan rumah bila dikerjakan sendiri-sendiri. Mereka bertiga dapat menyelesaikan pengecatan rumah bagian eksterior rumah selama 10 jam kerja, sehingga kita dapat menuliskan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10, di mana X pemisalan dari Joni, Y pemisalan dari Denny, dan Z pemisalan dari Ari, dan 1 itu menggambarkan dari sebuah rumah. Kemudian, Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja, sehingga secara matematis dapat kita tuliskan 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 15. Kemudian, suatu hari ketiga tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam. Jadi dari 10 jam kerja, mereka menyelesaikan 40% rumah tersebut. Setelah itu, Ari pergi karena ada keperluan mendadak. Joni dan Doni memerlukan tambahan waktu 8 jam, sehingga dapat kita tuliskan 100 per 60 atau 60%-nya dikali 8 sama dengan 40 per 3.
Kemudian, dari proses analisis tadi, kita dapatkan 3 persamaan, yaitu yang pertama, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Lalu, persamaan yang kedua, 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 15. Dan persamaan yang ketiga, 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 3 per 40. Nah, untuk persamaan yang ketiga ini, tadi kita dapatkan X plus Y-nya 40 per 3, sehingga jika 1 per X ditambah 1 per Y akan didapatkan sama dengan 3 per 40. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 3 pada persamaan pertama. Persamaan pertama itu 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Lalu 1 per X dan 1 per Y-nya kita ganti menjadi 3 per 40. Sehingga menjadi 3 per 40 ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Kemudian, kedua ruas kita kurangkan dengan 3 per 40. Sehingga menjadi 1 per Z sama dengan 1 per 10 dikurangi 3 per 40 menjadi 1 per Z sama dengan 1 per 40. Jika 1 per Z-nya sama dengan 1 per 40, maka nilai Z-nya sama dengan 40. Kemudian, 1 per Z ini kita substitusikan pada persamaan kedua, yaitu 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 15. Sehingga menjadi 1 per Y ditambah 1 per 40 sama dengan 1 per 15. Kemudian, kedua ruas kita kurangi 1 per 40, di mana ruas kiri menjadi 1 per Y dan ruas kanan menjadi 5 per 120. Sehingga didapatkanlah Y-nya itu 24. Jadi, waktu yang dibutuhkan Joni, Denny, dan Ari jika masing-masing bekerja sendirian berturut-turut adalah 30 jam, 24 jam, dan 40 jam. Nah, untuk soal cerita berikut ini, silakan jadikan latihan untuk kalian. Karena metode substitusi telah dicontohkan, maka soal berikut ini boleh menggunakan metode eliminasi atau campuran. Sekian video pembelajaran pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.